tajir banget, ganteng, penuh dengan filosofi yang oke, dan juga ditakutin di Sumut. Tetapi beliau banyak aktivitas di luar Sumut, terutama Aceh. Ini ekstrim lah. Nah, makanya kita akan duduk bareng dan ngopi bareng bersama abang kita. Selamat sore. Iya, kita kedatangan tamu Sri Parmen Siregar. Aduh, kira-kira happy terus nih bang ya. Aduh. Tambah ganteng. Aduh, kalau ganteng udah Ya, takdir ya. Udah tajir, tambah tajir. Takdir. Takdir ya, tambah tajir lagi. Kemungkinan pundi-pundinya udah banyak nih bang. Relatif. Relatif ya. Ya, abang kita ini dikasih gelar adalah pengacara ekstrim yang wow, mungkin di medsos kita udah lihat gerakan-gerakan beliau membela juga masyarakat, tidak untuk di kelas atas tapi juga kelas bawah. Kira-kira dari kuliah itu memang ini ya bang, ada jiwa untuk ke bidang hukum atau gimana? Bu, kuliahnya kan memang hukum ya. Kuliahnya memang hukum ya. Oh iya. Kan ada satunya memang Iya, hukum. iya. Ya pastilah pengennya bergelut di hukum, bukan di hukum, di bidang hukum. Di bidang hukum ya. Jadi memang dari dulu memang ya naluri membela itu udah ada dari dulu. Udah ada ya bang. Apa sebelumnya memang abang aktivis atau ikut dalam aliansi organisasi? Justru sewaktu kuliah saya lebih banyak organisasi keagamaan. Keagamaan ya. Baik. Iya, iya, tapi tidak nyangka ya bang. Tapi kalau ibarat kata pepatah, jangan membangunkan singa tidur. Iya, itu bang ya. Ada beberapa saya lihat di medsos, oke banget lah, salut lah. Jadi gini bang, abang untuk saat ini di bidang hukumnya itu lebih cenderung kemana? Pidana, perdata, tipikor atau sebenarnya saya punya spesialisasi itu hukumnya bisnis. Jadi karena saya pengacara ya nggak bisa juga kita paksakan harus bisnis aja kan. Iya. Kalau bisnis aja ya nggak makan juga nanti kan. Iya. Ya pidana juga ada kita tangani, cuman tetap cara pandang itu tetap ke bisnis. Walaupun sedang menangani perkara pidana, cara pandangnya bisnis lebih cenderung ke bisnis. Tapi ketika menghadapi perkara pidana ya tetap hukum acara pidana berlaku di situ. Ya, nggak boleh kita pidana kita jalankan secara pidana. Ya. Yang mana yang masuk aja lah. Jadi kalau memang ada yang minta tolong kasusnya perdata tanah, ya kita bantu juga kan. Iya. Pengacara juga. Iya. Semua Tapi dikerjakan. Banyak di masyarakat bahwa pengacara itu memang adalah bantuan hukum ya, layanan hukum ya. Tapi kan itu harus pakai nomi. Kebanyakan kenapa masyarakat takut atau aduh kalau pakai pengacara duit deh gitu. Oh iya. Itu kan ada Sebenarnya nggak begitu lah. Gitu ya. Bukan cara pandang saya sih, tapi cara pandang profesi kita sebagai pengacara. Dari awal harus ditegaskan ini terhadap adik-adik junior dan rekan pengacara yang lain juga. Jangan lupa kalau kita ini profesi terhormat, officium nobile. Jadi karena terhormat, dia nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi melayani sebenarnya. Cuman ya kalau semuanya melayani kan enggak juga. Jadi jangan takut datang ke kantor pengacara karena nggak punya uang. Iya. Kita juga ada kewajiban pro bono. Saya juga ada beberapa perkara pro bono. Bukan dalam arti biayanya kecil, bahkan gratis. Itu juga ada. Tapi kan relatif juga nih kan, Bu Neti ini kan.
kalau datang nanti ke kantor naik Lamborghini, ada perkara minta gratis, kan kasihan juga kan ini kan. Jadi relatif juga cara pandang mahal atau tidak itu kan juga relatif ya kan. Mungkin sama si satu orang uang 1.000 itu mahal, sama yang lain 1.000 itu kecil banget sih. Gitu. Jadi kenapa nggak 1.000 itu dikasih sama kita kan gitu? Jadi itu relatif lah, nggak ada nominal sekian. Nggak. Saya rasa Bang Korman Paris juga ada kondangan yang gratis juga ada. Ada juga yang sosialnya. Ada tetap, nggak mungkin. Tuhan aja nggak mungkin ngasih ujian di luar kemampuan kan. Kita juga nggak mungkin ngasih tarif di luar kemampuan si klien. Tapi kan kalau dengan nominal itu ya wajar-wajar aja sih, sekolahnya juga mahal kan. Bukan nggak pakai uang, kita kan dari gaji juga. Iya, dan juga ada pepatah bahwa ilmu itu mahal. Itu mahal. Ini Bang, abang di sini terkenal, abang kita Pak ini terkenal dengan sebagai pengacara psikol. Sebetulnya psikol ini kan apa sih? Ini kan banyak yang bertanya, psikol itu apa sih? Kalau saya sih nggak ada langsung dari dasar-dasar ya. Memang korupsi itu udah ada undang-undang yang mengatur di Indonesia. Apa itu sih korupsi? Kalau kita awal-awal zaman dulu ya, waktu saya masih pengelola KKN namanya. Oh ya KKN. Dulu KKN. Korupsi, nepotisme. Ternyata di undang-undang semuanya korupsi. Jadi menggunakan jabatan untuk memuluskan sesuatu ya korupsi juga ya. Jadi korupsi itu sekarang sudah lebih luas. Tapi kalau khusus di saya sendiri memahami tindak pidana korupsi itu berbeda mungkin. Banyak masyarakat yang pada umumnya itu extraordinary crime, ekstra. Iya, tapi korupsi ini kan ada orang-orang juga membicarakan dan memperbincangkan isu publik bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Itu dia extraordinary crime itu kan. Itu gimana tuh? Kalau saya nggak sih, itu paling kecil ya sebenarnya. Nggak jauh beda lah dengan mencuri sebenarnya. Tapi bedanya begini, tidak semudah membalikkan telapak tangan atau nggak semudah itu menyatakan sesuatu terbuat untuk korupsi. Saya nggak melihat itu ada kerugian negara korupsi kan gitu. Cara pandang saya mungkin agak berbeda di sini. Jadi gini, korupsi itu kan karena ada kerugian negara. Uang negara yang dipergunakan tidak semestinya menguntungkan orang lain, diri sendiri, uang negara. Artinya agak sulit kalau tak mungkin lah kalau perusahaan swasta dengan swasta kerjasama rugi korupsi, tapi konteksnya kerugian negara. Kerugian negara ditentukan ada setelah ada hasil audit, kan begitu, baik BPK maupun BPKB. Berdasarkan hasil audit mereka terjadilah kerugian negara. Nah, bagi banyak pandangan awam, apalagi kawan-kawan penyidik juga kan, LHP itu dijadikan bukti. Ini hasil pemeriksaan, ini LHP itu kan laporan hasil pemeriksaan. Ini nih LHP-nya, kerugian negaranya itu 40 miliar. Lu korupsi langsung seperti itu. Tangkap langsung. Kebanyakan seperti itu. Kalau yang seperti itu saya kadang-kadang kesel juga dengannya. Jadi penyidik ini kan pidana ini kan semua. Tapi kan itu udah terbukti dari di atas kita. Ada kerugian negara. Jadi gini, setiap hasil audit tidak serta-merta bisa dijadikan bukti. Jadi begini, setiap audit saya buka aja nih ya. Iya boleh. Agak ada yang dibaca juga ya kan. Jadi begini, setiap
hasil audit harus mengeluarkan rekomendasi. Jadi undang-undang BPK sendiri termasuk BPKP mengeluarkan audit, ada rekomendasi. Rekomendasinya apa? Biasanya kalau kepala daerah APBD yang dikorupsi, ada rekomendasinya. Apa itu? Membuat klarifikasi dulu, verifikasi dulu datanya secara faktual, benar nggak nih? Saya contohnya begini nih. Ada kasus lah, kita ambil case perjalanan dinas harusnya ke luar negeri, tiketnya sudah dibeli, tapi karena sesuatu hal yang bersangkutan nggak bisa pergi, batal. Tiket kan sudah dibeli, itu gimana? Apa tiket kami ini kan mahal kan? Misalnya 20 juta, apa itu otomatis kerugian negara langsung 20 juta? Kan nggak begitu juga kan? Jadi butuh klarifikasi juga, butuh verifikasi data faktual dulu sama teraudit. Nah, jadi diverifikasi dulu tuh data. Baru setelah diverifikasi muncullah hasil yang sebenarnya. Setelah ada hasil sebenarnya, kepala daerah ada tuh Permen 133 tahun 2010 itu. Kepala daerah mengeluarkan surat tagihan, perintah bayar untuk mengembalikan kerugian negara yang disebutkan itu ke kas daerah. Kalau sudah dibayar, selesai. Tidak ada pidananya. Nggak ada lagi pidananya, kan kerugian negara. Kalau udah dikembalikan kerugian negaranya, apalagi ruginya? Nggak ada kan? Uang itu sudah dikembalikan. Uangnya sudah dikembalikan. Jadi nggak serta-merta hasil audit itu jadi bukti kerugian negara. Jadi begini prakteknya, hukum pidana kita sering menerobos wewenang hukum perdata dan administrasi. Paham administrasinya itu begini. Kalau ada hasil audit, ada kerugian negara, siapa yang bertanggung jawab? Nomor satu yang bertanggung jawab ditentukan dulu dong secara administratif. Oh, uangnya rugi, si A yang salah. Itu ranah administrasi dulu. Kenapa administrasi? Kita punya negara ada pemerintah punya jabatan ada SOP, ada hak dan kewajiban. Kalau hukum pidana yang menentukan siapa yang salah, dilampaui itu hukum administrasi, bubarkan aja pemerintahnya. Gitu ya Pak? Dibubarin aja lah. Contohnya gini. Yang kepala dinas teken, PPK teken, bupati teken. Di antara tiga yang neken, siapa yang bertanggung jawab? Yang menentukan, yang bertanggung jawab administrasi dong. Yang menentukan kewenanganmu apa, pendelegasiannya kah, mandat kah, atau cuma itu kan tanah administrasi. Tapi Indonesia sekarang ujung-ujung masuk ke pidana. Dan hukum pidana yang menentukan siapa bertanggung jawab. Poning nggak kepala ini. Dan ada juga Pak, ini ada statement daripada Pak Mahfud MD bahwa untuk korupsi itu selayaknya dihukum mati. Itu gimana menurut Bapak? Ya, kita kan ceritanya untuk koruptor. Untuk koruptor. Artinya sudah terbukti. Nah, masalahnya sekarang bukan terbukti atau tidak terbuktinya dulu nih, tapi proses pembuktiannya sudah benar kan? Kita punya hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, TUN. Kok dipisahkan sih pengadilannya? Kenapa? Karena yang tiga-tiga ini memang nggak bisa satu. Mereka punya mekanisme sendiri, termasuk administrasi tadi. Tak bisa diuji sama pidana. Jadi nggak bisa digabung gitu? Nggak bisa. Makanya yang sering terjadi, hukum pidana menguji administrasi dan pidana. Jadi ada kerancuan ya mungkin. Overlapping mungkin. Tapi kok didiamkan aja oleh pemerintah? Ini kan sudah ranah penegakan hukum, bukan pemerintah sih. Ini kan udah ranah yudikatif. Ya kan negara kita ada pemisahan kekuasaan lagi kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ini udah ranah penegakan hukum. Pemerintah pun tak bisa masuk ke situ. Jadi
penegak hukumnya sebenarnya disamakan dong persepsinya. Kalau pidana dulu dong, perdata dulu dong. Konsekuensinya apa kalau hukum pidana menguji perdata dengan administrasi? Ini realita nih di Simelu, di Kepulauan Sinabac. Ini bukan studi kasus, saya sudah belajar berkas. Hasil audit menyatakan kerugian negara sekitar 50,5 miliar. Itu kerugian negara. Tersangkanya si bupati. Hasil putusannya kerugian negara 500 juta ternyata. Nah, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas 5 miliar? 50 miliarnya. Nah, jadi hasil audit kerugian negara 50 miliar. Ternyata vonis 500 juta. Ini BPK bertanggung jawab nggak nih sama 50 miliarnya? Kenapa? Karena hukum pidana dipaksa menguji perdata administrasi. Jangan-jangan sisanya itu permainan. Nah, nggak ngerti kita di situ. Tapi harusnya diselesaikan dulu secara administrasi. Jangan verifikasi data faktual maupun visual di ranah pidana. Ini nggak boleh. Contohnya gini, anak STM, SMA ini kan punya jurusan masing-masing, skill masing-masing. Jadi begitu ujian anak STM pakai mata kuliah SMU, sanggup nggak STM? Beda. Jadi kalau menilai kan sedikit, saya jurusan hukum, dia jurusan ekonomi, tapi ujian yang diuji teori Karl Marx. Jauh lagi. Karl Marx itu hukum sama ekonomi kan cara pandangnya beda nih kan? Hukum juga begitu. Kenapa dibedakan? Karena memang tak bisa disebutkan. Jadi kan cerita hukum tadi kan, itu kenapa kasus yang berhubungan dengan korupsi dan koruptor itu kebanyakan aparat atau institusi yang berhubungan dengan itu agak menutup gitu. Kenapa? Menutup memang. Iya. Itu saya memang ini kan kasuistis lah ini. Iya. Tapi begini, setiap proses penyidikan itu syarat kepentingan. Dan saya garis bawahi syarat kepentingan, termasuk kepentingan hukum. Jadi bisa jadi tertutup karena memang ada rahasia yang dijaga di situ, ada strategi-strategi lah, ada apa. Tapi bisa jadi ada kepentingan lain juga. Jadi kita nggak bisa menguji sampai ke sana, itu kewenangan penyidik. Tapi diharapkanlah kepada kawan-kawan penyidik, kalaupun ada kepentingan hukum lah di situ, jangan ada tunggangan lain ya kan? Tapi kan sudah kebebasan publik seharusnya kan. Nah itu makanya sangat disayangkan kali dengan ketertutupan itu ya kan, untuk menangani koruptor ataupun korupsi, terutama di wilayah Sumut juga Indonesia. Jadi ada praduga yang di luar konten, kebanyakan juga rekan-rekan dari jurnalis kita itu agak kesulitan juga membuka untuk publik ke masyarakat. Tapi kalau sudah masyarakat tingkat bawah ada mengalami suatu pidana atau perdata atau juga korupsi, mereka kok ekosnya jor-joran gitu ya. Itu bang. Jadi secara tidak langsung kan ada ketidakadilan. Seakan-akan apa ya? Nggak ada persamaan gitu iya, ya. Iya. Jadi gimana tuh bang? Saya dari kacamata penegakan hukum lah ini. Memang nggak bisa dipungkiri nih Bu. Proses penegakan hukum harus ada yang ditutupi. Ada yang ditutupi begini. Contohnya sidang aja pun ada yang tertutup. Misalnya berkaitan dengan sidang susila dengan anak, itu bersifat tertutup karena berkaitan dengan kesusilaan. Nah, termasuk
kasus-kasus juga, meskipun kita lihat di begal di muka aja kan pasti ada ditutupi juga. Ya ditutupi apa misalnya minimal namanya ditutupi, gitu kan? Jadi jurnalis kan ada darah-darah itu sedikit di blur, tetap ada yang ditutupi. Jadi kita uji aja nanti kalau ada yang ditutupi, proses penyidikan masuk nggak dalam keterbukaan informasi publik. Nah, jadi untuk bagian tertentu memang ada yang ditutupi. Yang tidak boleh. Yang bukan konsumsi publik. Nah, kenapa? Bisa jadi, misalnya nih, berdasarkan penyidikan awal sebelum selesai, dia kerugian negara atau yang dia makan berdasarkan bukti kita 10.000 misalnya. Iya. Nah, dipublis lah itu, 10.000 dia korupsi. Ternyata berdasarkan penyidikan 5.000. Macam mana dia mau mempertanggungjawabkan konsumsi publik yang sudah 10.000? Jadi dilema memang nggak mungkin semudah itu mengeluarkan informasi. Tapi kalau sebatas perbuatan yang disangkakan, dugaan yang dialamatkan ke yang bersangkutan, ya itu ya salah kecuali hal-hal detail. Ini saya juga dengar bahwa abang juga pernah meloloskan jadi yang bersalah jadi tidak bersalah. Iya kan? Ini saya dengar-dengar nih Pak, itu juga masalah koruptor ya Pak. Itu gimana Pak? Fantastis betul nih, ekstrim. Begini, yang pertama jangan dulu sebut dia koruptor ya. Dia tersangka dulu. Ya boleh lah. Diduga. Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kebetulan perkara yang saya tangani itu perkara X lah kita bilang. Hasil auditnya belum diklarifikasi. Jadi untuk mengklarifikasi itu kan haknya si teraudit. Hak si teraudit untuk mengklarifikasi itu hasil. Dan itu diberikan ke undang-undang. Jadi kalau hak itu nggak dikasih, ya kita bisa menuntut haknya. Walaupun dia dituduh. Dia dituduh korupsi berdasarkan hasil audit, tapi belum diklarifikasi. Ya dia punya hak untuk mengklarifikasi. Kalau haknya dilanggar, kita tuntut hak kita ke pengadilan kan begitu. Bisa lewat gugatan perbuatan melawan hukum, itu hak setiap orang. Jadi kayak teman-teman yang tadi lah, teman-teman penyidik lah. Kalau belum final itu hasil audit, sebelum ada upaya untuk menagihkan, kan ada tuh Permen 133 disuruh menagih. Kalau sudah ada kerugian negara, dia tiap mau bayar, barulah kalian turun, barulah kalian tangkap itu. Jangan begitu ada keluar hasil audit, kalian tangkap langsung, kalian comot langsung, kalian tunggu dulu gugatan perdatanya kalau aku pengacaranya kayaknya. Gugat. Di situ aja dia sebenarnya jalannya. Karena apa? Nggak semudah itu menyatakan seseorang korupsi. Apalagi itu tadi, jangan ditabrak hukum administrasi sama hukum perdata itu. Nggak sanggup kalian orang pidana, nggak sanggup kalian penyidik menguji perdatanya, nggak sanggup kalian penyidik menguji administrasinya, termasuk hakim pidana, nggak kewenangan kalian itu untuk menguji perdata sama administrasinya. Tapi kan sesudah dari penyidik yang satu dilemparkan lagi ke kejaksaan, itu gimana sih? Itu termasuk itu kayak kacamata kuda. Ada 2 alat bukti, masuk barang itu. Ada 2 alat bukti, masuk barang itu. Jadi kacamatanya kacamata kuda, hanya melihat sesuatu itu dari kacamata pidana saja. Contoh yang paling nyata itu Direktur Pertamina tuh, Karen. Dia kan korupsi katanya mau Pertamina. Ya, besar. Ternyata Mahkamah Agung membebaskan, cuma menyatakan itu bisnis. Artinya hukum pidana nggak boleh menguji itu. Itu ranah bisnis.
Kalau negara tidak mau rugi, ya jangan berbisnis. Melibatkan Kan badan usaha, namanya usaha. Iya. Bisnis itu risk taker, ada risiko. Kalau nggak mau risiko, ya jangan berbisnis. Itulah hukum bisnis. Iya. Tapi balik lagi, jangan pakai kacamata pidana untuk menguji bisnis, perdata, administrasi. Iya. Itulah dosa-dosa yang sering terjadi. Iya. Hukum pidana menguji itu. Iya. Ada kerancuan, Bang, ya kan? Kerancuan, pidana, perdata, administrasi. Mereka lebih dijatuhkan ke pidananya. Pidananya, padahal ada ultimum remedium. Pidana itu upaya terakhir, ultimum remedium sebelum perdata dan administrasi. Ini tadi sudah dikemukakan oleh Bang Fahmi, masalah koruptor, korupsi, dan sikor juga. Tapi ada satu lagi, abang ini juga sebagai pengacara yang ekstrim juga ya Bang ya. Itu masalah-masalah pencabulan, kemudian perbuatan tidak menyenangkan ya, ada ranah-ranah ini ya, pidana. Masalah pencabulan ini juga saya dengar juga ini Bang. Abang pernah juga meloloskan tersangka pencabulan jadi tidak bersalah. Itu ya. Ini kan Bang, tidak semua pengacara bisa. Memang kalau kasus cabul itu sulit kali. Kenapa bisa sulit kasus pencabulan itu? Karena mendengar kata cabul, orang udah baper duluan. Iya. Terus pencabul. Terus pun boleh nggak tanya pencabulan dan pemerkosaan apa bedanya? Atau tidak senangan dalam hubungan itu kan ada juga. Iya. Banyak. Kalau KUHP jelas memang ada perbedaan antara cabul dengan pemerkosaan. Kalau ranahnya udah pemerkosaan, pasal 285 itu kan saya itu tahun 285 atau 385 terjadi hubungan kelamin. Dalam memori Fantoleting bukunya R. Susilo, terjadi hubungan kelamin itu artinya masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, terjadi penetrasi. Itulah pemerkosaan. Sementara kalau cabul nggak sampai masuk batu, raba-raba aja udah cabul. Oh iya. Cuma disentuh juga. Disentuh juga bisa. Kalau di tempat tertentu ya bisa. Bisa cabul. Pencabulan ya. Iya, itu bisa juga cabul. Cuman yang menjadi masalah, undang-undang nggak bisa membedakan cabul dalam situasi tertentu. Contohnya begini, undang-undang ini kan pokoknya disentuh bukan barang, anggota tubuh yang sensitif, cabul, sikit-sikit cabul. Gimana kalau seorang paman atau di Sumatera ini kan tulang mencebok iberenya yang masih balita misalnya kan, ya apa mungkin menceboi anak bayi nggak pegang-pegang kelamin, ya kan? Jadi kalau dipegang-pegang kelaminnya nggak senang orang tuanya terus cabul kan gitu. Jadi teori hukum ada yang sering kurang diuji antara niat dengan perbuatan. Hukum kita tuh actus reus dengan mens rea. Jadi kalau hanya niat tak dilakukan, kan nggak salah juga itu kan, nggak bisa dihukum. Tapi bagaimana kalau dilakukan ada perbuatannya, tapi tak ada niatnya, itu kan juga nggak boleh dihukum. Contohnya yang cebok tadi tulang. Jadi kalau ada tulang mencebok ibarat, niatnya kan mau menceboi, tapi disentuh-sentuh diraba-raba. Nah, jadi kurang dikaji di situ. Cabul itu terlalu luas, jadi kurang dikaji. Masih lebih ada subjektif memang saya melihatnya. Kalau cabul ini tergantung surga aja jadi sekarang ya kan. Jadi kalau disentuh jadi semacam delik aduan, padahal sebenarnya cabul itu delik umum. Jadi batasan-batasannya itu masih bisa dikaburkan, Ada bingung kita di situ. Nah, terkait yang pernah saya tangani,
kasus cabul cenderung subjektif, terutama masyarakat. Begitu ada kasus cabul boleh ditangkap, orang langsung memvonis, menjustifikasi itu adalah penjara. Jadi hukum kita jelas-jelas tegas untuk hukum pidana mengandung asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jangan ponis orang sebelum hakim memponis, kan gitu kan. Jadi dia belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Nah, jadi sementara masyarakat dia udah kena sanksi sosial. Ini di sini yang perlu didewasakan. Kita nggak menganut asas presumption of guilty, bukan praduga bersalah, tapi praduga tidak bersalah. Jadi kita juga harus dewasa di situ masyarakat. Sebelum ada vonis pengadilan, sebelum berkekuatan hukum yang tetap, jangan bilang dia bersalah dulu. Nah, ternyata bebas. Setelah bebas gimana? Yang bikin kita kacau, setelah bebas namanya direhabilitasi. Rehabilitasi itu sepanjang putusan pengadilannya aja. Mengembalikan harkat dan martabat. Kan kasihan, sementara publik sudah justifikasi dia salah. Nah, terhadap klien yang saya bela ini ES ya, Simbolon lah ini. Dia ternyata sudah diponis sama pengadilan negeri tidak bersalah, sudah keluar. Tapi masyarakat masih menganggap dia bersalah. Jadi susah kita mengasih pandangan ke masyarakat umum. Jangan tuduh sebelum ada kekuatan hukum, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Nah, kemarin dalam perkara yang saya tangani, memang dia tidak terbukti bersalah, nggak ada perbuatannya. Ternyata si anak sendiri yang mungkin ya anak di bawah umur lah, ini udah masih SMP lah. SMP ya. Kalau sekarang coba lah kita survei lah dulu anak-anak SMA berapa lagi sih yang masih ori ya. Anak SMA berapa yang masih ori kan? Ambil dulu presentasi berapa. Jadi SMA kan di bawah umur. Jadi kalau kita pakai kacamata kuda, anak sudah pasti baik, jangan gitu juga lah. Jadi harus dibuktikan dulu si anaknya benar nggak. Jadi ternyata di perkara yang saya tangani itu si anak udah gitu. Jadi nggak terbukti di pengadilan. Yaitu bukan berarti semua tersangka nggak salah. Ini kan di kasus saya nggak terbukti dia bersalah. Nggak ada cukup bukti. Nggak cukup bukti bebas lah dia. Jadi tersangka belum tentu dia bersalah dan dipenjarakan. Belum. Jangankan tersangka, terdakwa di pengadilan pun belum tentu bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan. Iya. Jadi Bang, apa harapan kepada masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara itu wejangan ke masyarakat ini? Wejangan, tapi saya mau gambarkan secara umum begini, saudara. Baiknya kalau kita mengomentari hukum, paham hukum dulu lah. Jangan orang yang tak paham sama sekali, komennya banyak kali. Memang di Indonesia ini kan penonton lebih jago daripada pemain bola kan? Dia kan komentator lebih jago kan? Jadi sekarang kita Indonesia minat baca memang kurang. Literasi 60%. Saya dari kaji di bawah rata-rata Indonesia literasinya kita 60%. Minat baca tidak ada. Kemudian kemampuan berpikir hanya sebatas Google. Bukunya nggak dibaca, Google-nya aja dibaca. Jadi kemampuan yang minim itu jangan dijadikan dasar untuk berkomentar lebih jauh lah, cari tahu lah.
baca. Jadi kalau bukan kompetensi kita untuk mengomentari, baiknya belajar aja lah. Jangan hantam krono ya kan. Jadi, jadi ke situ. Jangan dulu-dulu. Kenapa? Baik cabul, korupsi, masih ada proses yang harus dilalui sebelum label koruptor, sebelum label pencabul dialamatkan kepada tersangka. Terus untuk kepada instansi atau institusi hukum atau penyidik teman kita, harapan abang gimana nih? Harapan abang? Iya, saya agak susah juga. Saya berharap begini, janganlah kacamata kuda, jangan pakai pidana, ya kan? Jadi jangan hantam kamar lain, jangan salah masuk kamar pula lagi ya. Jadi kalau ranah perdata, stop dulu, ya. Kasih dulu kesempatan perdata untuk membuktikan pakai caranya, kasih administrasi membuktikan dengan caranya. Jangan semua diuji pakai pidana. Penuh penjara itu. Memang tak muat penjara itu. Tidak muat penjaranya. Gak muat ya. Kasihan pasien Sona Lawli. Iya betul. Sampai negara bingung gimana nih makannya, kesejahteraannya. Memang secara hukum bisa aja mereka bersalah, tapi kan belum tentu secara hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain masih belum tentu juga. Makanya diharapkanlah ke kawan-kawan penyidik, penegak hukum yang lain, kacamatanya agak ditambah dulu sedikit, jangan kacamata kuda. Itu ya Pak. Kacamata. Jangan kacamata kuda tapi kacamata keledai boleh. Tidak boleh dari itu. Pakai kacamata hitam. Kacamata hitam. Atau kacamata yang beginian. Oh, jadi bisa melihat semua ya kan. Iya. Kalau kacamata kuda sempit ya. kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat. Untuk masyarakat yang mungkin kita hukum, apa himbauan apa pesannya? Kalau buta hukum sebenarnya sudah banyak yayasan bantuan hukum, ada banyak kantor-kantor pengacara. Saya lebih suka begini, dari SD kita diajari mencegah lebih baik daripada mengobati, preventif lebih baik daripada represif. Jadi sebelum terjadi masalah, baiknya konsultasilah ke kantor-kantor pengacara, ke yayasan-yayasan bantuan hukum untuk mencari tahu secara hukum ini gimana. Jadi konsultasi kan kalau nggak mampu bayar di tempat yang munafik, ada yayasan bantuan hukum. Bisa konsultasi ke situ. Udah banyak, gratis kok. Udah banyak ya. Gratis kok. Saya dengar abang udah buka kantor juga ya. Ya kalau saya. Gimana tuh? Kantornya di mana? Namanya apa? Siapa tahu masyarakat Sumut yang belum tahu ini kan bisa konsultasi ke kantor abang. Iya ya, bisa gratis juga ya. Bisa gratis. Bisa gratis juga. Kantor kita di Jalan Ring Road. Oh, di Ring Road ya. Di Ring Road nomor 88 garis miring 112. Namanya Sri Palmin Siregar and Partners. Oh iya. Di seputaran Ring Road lah, tak jauh dari mall kita tuh tercinta itu, mall CW itu. CW ya. Iya, jadi itulah tadi kita terima kasih banyak kepada abang kita, beliau juga seorang pengacara hebat ya, dan juga banyak julukan kepada beliau. Satu lagi saya bertanya, kenapa seorang pengacara itu identik dengan wanita? Wih. Siapa sih yang bilang itu? Kenapa bang? Pasti gitu. Pengacara identik wanita. Gitu ya? Nggak semua nih sebenarnya. Tidak semua. Ada yang baik-baik juga tuh yang saya kenal bang. Apa kayak formasi kumpul itu baik sekali ya kan.
Tapi kalau Bang Norman Paris mungkin banyak wanita di sekelilingnya gitu kan. Bisa saja itu sebatas penarik perhatian, bukan dikonsumsi pribadi. Iya. Penarik perhatian saja. Atau karena klien-klien memang rata-rata banyak wanita atau gimana? Bukan juga. Enggak juga ya. Jangan diidentikan lah. Itu subjektif itu. Enggak semua. Saya juga enggak juga lah ya. Yang memang dunia ya. Jadi kan dunia pengacara ini sama dengan juga dunia entertainment ya Pak. Iya, nggak hanya pengacara loh. Karena gini, pengacara itu juga brand icon. Dari kurang sampai ujung kaki kan nggak mungkin pengacara dengan baju kaos bolong-bolong selamanya, kemudian ya penampilan juga harus oke ya, meyakinkan gitu. Kita perlu itu Pak. Nah ini celana saya bolong ini. Bolong ya. Gimana ini? Sebenarnya memang nggak terlepas dari itu penampilan image itu. Jadi kelasnya martabat stratanya dilihat dari di situ. Tapi saya harap masyarakat jangan tertipu lah. Jangan tertipu sampul. Boleh kok diuji pengacara itu. Ya, kan nggak hanya satu pengacara bisa ditanya, ada beberapa uji aja itu pengacara. Apalagi sekarang pengacara udah banjir, capek kita seleksi alam ini pengacara. Tinggal pilih ya. Tinggal pilih terus dapat. Uji aja itu pengacara. Jadi jangan lihat dari penampilan sih penting, mencerminkan orangnya, tapi kualitasnya juga bisa diuji. Dan terakhir, pengacara itu kadang penuh dengan sensasi. Apa tanda-tanda? Harus ya. Jadi sensasi juga. Biar menonjol. Oke juga ya. Sensasi jadi artinya perlu. Apa tuh Pak? Kalau menonjolnya gimana nih? Kok jadi harus kata Bapak? Kok jadi harus? Karena harus berbeda biar bisa terlihat. Di antara warna hitam, kalau semuanya hitam nggak kelihatan kita. Jadi kalau ada semua hitam, kita harus bikin orange sedikit. Jadi kita mencuri perhatian sedikit. Itu trik lihat ya. Iya, trik ya. Biar apa? Iya. Oh iya, ada yang pakai dengan cara begini-begini ya kan, mencari perhatian. Ada dengan gaya main mobil. Apa ya, porsi stylenya masing-masing ya. Biasanya kita orang yang luar biasa pasti nggak mau biasa-biasa. Nggak mau biasa-biasa sih. Dan saya dengar juga nih terakhir udah berapa kali bolak-balik ganti mobil. Subjektif lah itu. Ini cerita ini Bang. Enggak. Ya jelas sudah banyak mobil lagi. Udah banyak mobil ya Bang. Iya. Ini saya dengar udah banyak kali yang terbakar, yang terbalik, aduh yang sudah terlipat-lipat mobilnya, tapi memang nyawa ganda. Itu sebatas mau menikmati hasil kerja. Hasil kerja ya Pak. Tapi dengan adanya itu Tuhan masih ngasih kesempatan untuk berbuat baik ya Pak. Waduh, tajam ini. Semakin untuk berbuat baik, semakin sehat-sehat, semakin rezeki itu bertambah gitu. Mungkin Tuhan juga kayak gitu, jangan mati dulu kau bro, masih ada yang mau kau tolong. Ada yang tolong. Ya, oke rekan-rekan Sumatera Utara, Jo 88, hari ini kita sudah ngobrol bareng banyak-banyak dengan pengacara kita yang tajir, dengan penuh sensasi dan beberapa nama-nama ornamen yang dikasih ke beliau, tapi kita juga harus objektif sesuai dengan dikasih wejangan kepada kita semua, juga kepada para institusi pemerintahan yang bersangkutan dengan hukum ya Bang ya. Nah itu jangan menjadi kacamata kuda kata abang kita pengacara ini. Jadi kalau kita tetap ke situ artinya masyarakat yang lebih kasihan.
Oke Bang, makasih banyak. Oke, terima Bang, kasih. thank you. Sehat-sehat. Horas berjuang-juang. Horas juga gitu.